di sini yang dimaksud dengan angket adalah salah satu alat pengumpulan data dalam assessment methods yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Kemudian di sini ada fungsi dan tujuan angket. Fungsi angket yang pertama adalah mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Kemudian yang kedua untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Kemudian yang ketiga evaluasi program. Kemudian yang keempat adalah untuk mengambil sampling sikap atau data. Kemudian di sini ada manfaat angket. Yang pertama adalah menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan. Kemudian yang kedua mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh orientasi yang lebih luas. Kemudian yang keempat memanfaatkan data sekunder. Kemudian yang kelima menghindari duplikasi penelitian. Kemudian yang ketiga jenis-jenis angket. Yang pertama adalah angket terbuka. Kemudian angket tertutup. Kemudian angket semi terbuka. Kemudian dilihat berdasarkan sumber datanya. Yang pertama ada angket langsung, yaitu bila angket itu langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki, kemudian dijawab diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Kemudian yang kedua angket tidak langsung, yaitu apabila angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain. Jawaban tersebut diperoleh melalui perantara. Kemudian yang keempat adalah kelebihan angket. Yang pertama adalah angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk data kepada sejumlah responden. Kemudian yang kedua merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan. Kemudian tiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Kemudian yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil dari konselor. Kemudian yang kelima, kekurangan angket. Yang pertama adalah responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati. Kemudian yang kedua, sulit mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawabannya. Kemudian yang ketiga, penggunaannya terbatas. Kemudian yang keempat, pertanyaannya dan pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah. Kemudian yang kelima, sulit mendapat jaminan bahwa